Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi adik-adik semuanya. Pada kesempatan ini, Ibu berharap bahwa adik-adik dimanapun tempatnya berada, dalam keadaan yang sehat dan juga baik-baik ya semuanya. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang parasitologi dengan topik Flagellata darah. Kemudian juga neglected protozoa, di mana sini salah satunya adalah Toxoplasma gondii. Nah, kita akan belajar dan membahas tentang Flagellata darah, yaitu Trypanosoma leishmania. Ketika kita berbicara darah, berarti habitatnya ini ada di darah ya. Oke. Next. Oke. Nah, Flagellata atau Mastigophora dalam taksonomi merupakan salah satu kelas dalam filum protozoa atau protista yang mirip dengan hewan. Nah, di mana alat geraknya adalah flagellum atau cambuk getar yang juga merupakan ciri khasnya sehingga namanya disebut flagella atau flagellum yang mana adalah cambuk. Flagella juga memiliki alat pernapasan yang disebut dengan stigma. Stigma ini berfungsi sebagai alat respirasinya yang dilakukan untuk pembakaran hidrogen yang terkandung di dalam kornel. Beberapa jenis flagella memiliki atau bersifat parasit dan juga merugikan, namun ada juga yang bersifat menguntungkan, gitu ya. Jadi dibalik dia sebagai parasit yang merugikan, tapi juga dia ada juga yang menguntungkan, gitu ya, parasit ini. Oke, nah ini dapat kita lihat ciri-ciri dan juga sifat dari Flagellata. Itu adalah bergerak dengan bulu cambuk atau flagel. Kemudian bentuk tubuhnya lebih tetap, baik itu oval, ya oval seperti ini, ataupun dia akan seperti bulat, gitu ya. Nah kemudian letak flagellumnya ada di bagian belakang dan juga di depan selnya gitu ya. Kemudian dapat hidup soliter atau sendiri maupun secara berkoloni atau kelompok ya. Dia dapat hidup baik itu dia sendiri maupun dia juga berkelompok, jadi bisa tanpa kelompoknya juga. Kemudian Flagellata dibedakan berdasarkan ada tidaknya plastida. Plastida ini adalah kloroplas yang mengandung klorofil. Nah, jadi Flagellata ini ada yang memiliki klorofil dalam tubuhnya dan ada yang tidak memiliki klorofil, gitu ya. Oke, yang tidak memiliki plastida ya itu adalah Zooflagellata. Kemudian Flagellata yang mempunyai plastida adalah Phytoflagellata. Banyak ditemui di habitat atau di lingkungan berair, yaitu air tawa, air laut, di tanah yang basah. Mereka sebagai parasit di organisme lain ya. Jadi habitat dari Flagellata ini demikian. Nah, peranan Flagellata ini adalah menguntungkan. Yang menguntungkan adalah membantu kecoa dan rayap untuk mencerna kayu, yaitu hidup bersimbiosis di usus dan saluran pencernaan kecoa dan rayap. Jadi dia akan bersimbiosis, bekerja sama, saling menguntungkan di dalam tubuh kecoa dan rayap untuk membantu proses pencernaan kayu, gitu ya. Kemudian menyuplai makanan untuk ekosistem air. Nah, dia juga berperan di dalam penyuplaian makanan di ekosistem air. Nah, ini contohnya mungkin ada di Phytoflagellata ini ya. Oke. Kemudian yang merugikan sebagai penyebab dari beberapa penyakit. Contohnya adalah penyakit tidur pada manusia, kemudian penyakit surah pada ternak, penyakit kelamin pada organ kelamin pria dan wanita, kemudian penyakit kala-azar yang merusak darah manusia dan dapat membunuh korbannya. Ini sangat berbahaya sekali ya adik-adik semuanya. Nah, baik, kita akan lihat daur hidup Flagellata ini, yaitu dia bereproduksi dilakukan dengan cara pembelahan binar yang terjadi secara membujur, begitu ya. Kemarin kita sudah menjelaskan pembelahan binar itu seperti apa, adik-adik sudah paham ya. Baik, kita next saja.
Oke, ini adalah kita akan membahas tentang Leishmania. Dan lihat dari morfologinya, dia memiliki alat gerak yaitu tadi bulu cambuk ya, bulu cambuknya seperti ini. Oke, Leishmania. Oke, dan bentuknya ini lonjong, ya. Nah, kita berbicara genusnya, dia mempunyai 2 stadium, yaitu stadium amastigot dan juga stadium Leishmania yang terdapat pada manusia dan pada hospes reservoirnya atau reservoirnya. Kemudian stadium promastigot, jadi stadium amastigot dan juga stadium promastigot atau stadium leptomonas yang terdapat pada hospes perantara. Nah, jadi tadi amastigot ini adalah stadium yang pertama. Dia terdapat pada manusia dan juga hospes reservoirnya. Nah, kalau misalkan yang di promastigot ini dia terdapat pada hospes perantaranya, gitu ya. Kemudian pada waktu lalat Prebotomus menghisap darah penderita Leishmania, stadium amastigot ini terhisap dan dalam lambung berubah menjadi stadium promastigot, berkembang biak dengan cepat secara belah pasang longitudinal dan jadi banyak dalam waktu 3 sampai dengan 5 hari, gitu ya. Kemudian stadium promastigot ini bermigrasi melalui esofagus dan paring ke saluran hipoparing. Ya, tadi ke saluran hipoparing yang terdapat dalam proboscis. Kemudian stadium promastigot adalah stadium infektif yang dapat ditularkan kepada manusia atau hospes reservoirnya bila lalat tersebut mengisap darahnya. Dalam badan manusia, stadium promastigot ini masuk ke dalam sel makrofag dan berubah menjadi stadium amastigot. Kemudian stadium amastigot ini berkembang biak lagi secara belah pasang longitudinal dan seterusnya hidup di dalam sel yaitu intraseluler. Kemudian transmisi dapat terjadi secara kontak langsung melalui luka gigitan lalat. Kemudian transmisi secara kongenital tidak penting, gitu ya. Kemudian ketiga spesies Leishmania ini mempunyai morfologi yang hampir sama, tetapi berbeda dalam sifat biakan, manifestasi klinik, kemudian penyebaran dan vektornya. Ketiga spesies tersebut terdiri atas jumlah strain yang berbeda dalam virulensi, kemudian juga tipe, lesi sifat biologi dan adaptasi pada vektor. Penyembuhan Kala-Azar dan Oriental sore memberikan kekebalan yang lama. Keadaan malnutrisi dan juga debilitas merupakan predisposisi serangan klinis. Imunisasi terhadap penyakit oriental sore berhasil dilakukan dengan menggunakan bahan biakan atau bahan dari lesi manusia atau dari limpa binatang yang terinfeksi. Oke, klasifikasinya kita dapat lihat dia dari filum protozoa, kelasnya adalah Flagellata, kemudian ordonya adalah Leishmaniae, familinya Trypanosomatidae, genusnya adalah Leishmania, spesiesnya ada 3, di sini Leishmania brasiliensis, Leishmania tropica, Leishmania deophani. Nah, ciri dari Leishmania ini berbentuk lonjong dengan ukuran 2-6 kali, kemudian tidak memiliki flagel atau bulu cambuk, kemudian pada ujung posteriornya terdapat inti berbentuk gelembung, pada anterior terdapat kinetoplas dengan ukuran yang berbeda. Daur hidupnya Sandiplay atau lalat ini akan menggigit kulit manusia dan menginfeksi fase prosmatigot pada protozoa ke dalam inang. Kemudian makrofag akan mempagositosis promastigotnya ini nanti. Kemudian di dalam makrofag promastigot akan berkembang menjadi amastigot, ya. Kemudian amastigot ini terus memperbanyak diri di dalam sel hingga mikrofagnya pecah
dan terjadi penyebaran pada makrofag lain. Fase pada sandfly ini nanti akan menggigit manusia yang terinfeksi, kemudian ke tahap amistigot di dalam tubuh manusia, kemudian berkembang biak dan bertambah banyak di lalat pasir. Kemudian amastigot ini kemudian berkembang ke tahap selanjutnya, yaitu tahap promastigot di tahap midgut. Nah, dari midgut ini masuk ke kelenjar sandfly. Nah, ini seperti ini. Kita bisa lihat. Kemudian dalam hidupnya. Oke, nah vektornya adalah Phebotamina sandfly atau lalat pasir belita ya. Lalat pasir betina. Nah, ini merupakan serangga pengisap darah yang hidup di daerah berpasir tropis dan juga subtropis. Masa inkubasinya paling cepat adalah 1 minggu dan paling lama hingga berbulan-bulan. Reservoirnya adalah manusia, hewan, pengerat, kemudian marsupial, kemudian juga karnivora, masuk di dalamnya situ. Daerah penyebarannya adalah Afrika, Amerika Selatan, Brasilia, Eropa Selatan, dan juga Amerika Tengah. Nah, macam-macam dari Leishmania ini adalah Leishmania cis oleh Deovani, yaitu visceral leishmaniasis, penderita dengan bagian jantung membesar dan limpa mengecil. Kemudian leishmaniasis oleh Brasiliensis mucocutaneus, leishmaniasis yang menyerang di bagian tangan. Kemudian leishmania dari Tropica mutaneus, leishmaniasis yang menyerang pada bagian muka. Nah, ini dapat kita lihat strukturnya. Dia memiliki flagellanya, lalu stigmanya tadi ya, kemudian nukleus prolofas di dalam tubuhnya, kemudian vakuola kontraktilnya juga ya di dalamnya. Oke. Nah, contohnya adalah Leishmania donovani. Nah, bisa kita lihat ya di dalam darah ini, hapusan darah tepi ini dapat kita lihat adalah spesies Leishmania donovani, yaitu protozoa yang bersifat parasit pada jaringan holospes ini meliputi 2 kelas, yaitu kelas Flagellata dan juga Sporozoa. Pada kelas Flagellata berupa genus Leishmania, sedangkan pada kelas Sporozoa berupa genus Toxoplasma. Nah, dari genus Leishmania ini hanya terdapat 3 spesies penting, terutama bagi kesehatan, dan salah satunya adalah Leishmania donovani, yang merupakan penyebab Leishmania visceral, yaitu penyakit Kala-Azar. Ya. Nah, kemudian Leishmania tropica, yaitu penyebab penyakit kulit ya, disebut dengan penyakit oriental sore. Nah, terdapat di Asia atau di daerah Mediterania, nah seperti kita ini, dan sebagian di Amerika Selatan. Ada 2 tipe oriental sore ini yang disebabkan oleh strain yang berlainan, yaitu 1 Leishmania kulit tipe kering atau urban yang menyebabkan penyakit menahun, kemudian Leishmania kulit tipe basah atau rural yang menyebabkan penyakit akut. Jadi ada 2 bagian strain yang berlainan ya, 1 tipe kering dan 1 tipe basah gitu ya, dan menyebabkan penyakitnya ada yang akut dan juga menahun. Dapat kita lihat ya morfologinya yang dapat di dalam darah. Nah, ada cambuknya juga ini. Dia alat geraknya. Ya, kita lanjut kepada Leishmania brasiliensis. Nah, penyakit ini ditemukan di Amerika Tengah dan juga Selatan, mulai dari Guatemala sampai dengan ke Argentina bagian utara dan Paraguay. Di Indonesia, penyakit ini belum ditemukan. Habitat ini berada pada pinggiran hutan dan banyak terdapat pada orang dewasa laki-laki
yang bekerja di hutan, sedangkan di Brasil diduga hospesnya adalah binatang liar. Oke, kita next. Oke, nah kita lanjutkan ke Trypanosoma. Nah, di sini kita akan membahas yaitu Trypanosoma cruzi. Nah, di sini struktur tubuhnya kita bisa lihat dimiliki adalah flagellum ya. Flagellumnya ini akan memanjang sampai ke bagian ekornya dan merupakan cambuknya. Dan dia juga memiliki semacam sirip. Kalau di ikan ya sirip. Nah, ini adalah undulating membrannya, jadi menyerupai sirip kalau di ikan. Kemudian dia memiliki nukleus atau inti selnya, lalu memiliki mitokondrium, kemudian basal body, kinetoplas, flagellar puket ya, kemudian subpelikular mikrotubulus. Oke, ini yang dimiliki dalam struktur tubuh Trypanosoma cruzi. Oke, kemudian ini Trypanosoma cruzi ini menyebabkan penyakit Chagas disease yang mana ini merupakan penyakit zoonotik yang dapat ditularkan dari manusia oleh kecoa, di mana genusnya adalah Triatoma. Didistribusi geografis meliputi wilayah Amerika dari negara-negara Amerika Latin seperti Argentina, dan kebanyakan menyerang masyarakat miskin di daerah pedesaan di bagian tengah dan selatan Amerika. Pada Trypanosoma cruzi, hospes reservoir selalu merupakan sumber infeksi dan vektor penularannya adalah Triatoma. Di antaranya adalah Triatoma infestan, Rhodnius prolixus, dan Panstrongius megistus yang hidup di sela-sela dinding rumah yang terbuat dari papan atau dari batu. Ya. Kemudian contoh spesies lainnya pada Trypanosoma lewisi merupakan Trypanosoma non-patogen yang ditemukan pada tikus dan ditularkan melalui ginjal. Nah, kemudian Trypanosoma brucei rhodesiensis. Ini plageta yang dikenal sebagai penyebab penyakit tidur. Nah, penyakit tidur. Tadi kita sempat membahas kerugian atau flagellata ini dapat menyebabkan kerugian gitu ya. Salah satunya adalah membuat penyakit tidur atau sering disebut dengan African trypanosomiasis, dan sebab penyakit ini terutama ditemukan di Afrika. Spesies yang bertanggung jawab adalah Trypanosoma brucei dengan subspesiesnya yaitu Trypanosoma brucei gambiense dan Trypanosoma brucei rhodesiensis. Nah, dan sesuai nama spesies ini dominan masing-masing di daerah timur Afrika dan di daerah barat Afrika. Kedua jenis flagellata ini sangatlah mirip satu sama lain dan sulit dibedakan dalam pemeriksaan mikroskopis. Nah, kedua penyakit ini ditularkan oleh kelompok serangga dari genus Glossina yang dikenal secara umum sebagai lalat tsetse dari berbagai spesies. Jadi kita pernah dengar kan lalat tsetse juga pernah ada sampai di Indonesia. Nah, ini menyebabkan penyakit tidur gitu ya apabila orang yang sudah terinfeksi dari parasit ini ya. Oke. Kita lanjutkan yaitu pada spesies Trypanosoma gambiensis. Nah, ini merupakan salah satu jenis flagellata yang menyebabkan penyakit tidur pada manusia. Penyakit ini umumnya terjadi di Afrika dengan juga lalat tsetse sebagai perantaranya. Gejala awalnya adalah demam, sakit kepala, dan sakit di sendi, pembengkakan pada kelenjar limpa, anemia, dan juga penyakit ginjal. Nah, penderita kemudian mengalami perubahan siklus tidur di mana mereka merasa ngantuk di siang hari dan tidak dapat tidur di malam hari. Bila tidak dirawat, penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf, kemudian koma, dan bahkan sampai terjadinya kematian. Selain gigitan lalat tsetse, penyakit ini dapat ditularkan dari ibu ke anak atau lewat transfusi darah, karena memang habitatnya ada di dalam darah, gitu ya. Kemudian Trypanosoma evansi merupakan salah satu jenis flagellata yang menyebabkan penyakit surah.
yang menyerang pada ternak ya. Parasit ini hidup dalam darah induk semang dan memperoleh glukosa sehingga dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah induk semangnya dan kemudian menurunkan kondisi tubuh akibat cekaman tersebut, misalnya stres, kurang makan, kelelahan, kedinginan dan sebagainya merupakan faktor yang memicu kejadian penyakit ini. Nah, kemudian penularan terjadi secara mekanis dengan perantara lalat penghisap darah seperti Tabanidae, Stomoksis, Liperosia, Saerisop, dan Hematobia serta jenis arthropoda lain seperti kutu dan juga pinjal. Nah, ini kita akan membahas tentang toxoplasmosis. Nah, ini merupakan penyakit infeksi yang menyerang binatang dan manusia yang disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii. Di mana kita lihat prevalensi toxoplasmosis ini di Indonesia adalah 2 sampai dengan 51%. Nah, dapat kita lihat di Jakarta 61,6%, Bandung 74,5%, Surabaya 55,5%, Jogja 55,4%, Denpasar 23,0%, Semarang 4,0% berdasarkan data ya. Kemudian distribusi geografiknya ini adalah cosmopolit ya. Lalu host species-nya adalah kucing dan intermediate host-nya ya adalah manusia. Morfologi bentuknya tropozoid, kista dan juga ookista. Nah, ekstraseluler ini adalah bulan sabit, satu ujungnya runcing, kemudian berukuran 2 kali 4 sampai 6 mikron dan inti satu di bagian yang tumpul. Kemudian dalam intraseluler dia adalah bulat atau lonjong gitu ya. Oke, ini adalah siklus hidupnya dan ini dapat kita lihat kista dari Toxoplasma gondii dan ini adalah tropozoidnya ya. Lalu tropozoid yang ada di dalam darah. Kemudian ini kista ada di dalam feses dari kucing tadi ya. Kucing ini. Kemudian juga ternak yang lainnya juga bisa, tapi lebih banyak ini pada kucing. Pada kucing ini fesesnya ini akan menginfeksi manusia. Kemudian di dalam manusia ini tadi dia tumbuh dan kembang di dalam darah. Nah, kemudian termakanlah kistanya ini melalui makanan yang telah terkontaminasi gitu ya, masuk ke dalam usus kita dan kemudian dia berada di dalam jaringan darah kita. Nah, kemudian diagnosis yang ditegakkan adalah pada serologi diagnosis. Kemudian juga dapat ditegakkan berdasarkan darah, berdasarkan jaringan-jaringan yang terletak di dalam darah juga. Oke, next, cara penularan pada manusia. Oke, ini adalah toxoplasmosis congenital adalah pada awal kehamilan, keguguran, kemudian pada akhir bulan kehamilan gejala klinik 2-3 natus, kemudian nifas melalui ASI. Oke, pada saat nifas itu adalah melalui ASI. Kemudian acute toxoplasmosis adalah melalui makanan, yaitu daging, susu sapi, telur unggas, yaitu pseudokista infektif, kemudian udara pada kasus pneumonitis toxoplasmosis droplet. Kemudian pada kulit, ini jaringan atau ekskret binatang, kucing, anjing, babi, dan juga lain-lainnya. Oke, proses infeksinya ini fase primer, di mana toxoplasma berkembang biak merusak sel-sel tubuh yang diserang. Lalu pada fase sekunder atau diproduksinya antibodi, ini imunitas tubuh menyebabkan penghancuran atau lisis pada tropozoid di dalam tubuh, kecuali di bagian tubuh yang hanya sedikit mengandung antibodi, yaitu otak dan mata, parasit tetap berkembang biak. Nah, fase tersier
atau fase kronis, di mana ini ada pembentukan kista. Kista ini akan menetap di dalam otot neuralgia, kemudian kista yang ini akan pecah dan menyebabkan inflamasi lokal dan juga reaksi hipersensitivitas. Oke, ini dapat kita lihat pada janin, kemudian pada wanita hamil. Nah, pada wanita hamil ini 4% abortus spontan ya, keguguran spontan. Kemudian 3% ini lahir dan kemudian mati. Lalu 20%-nya adalah toksoplasmosis bawaan. Jadi bisa hidup tapi nanti akan terbawa ke anaknya gitu ya. Nah, ketika terbawa ke anaknya ini akan terjadi keterbelakangan mental, kemudian kerusakan pada mata dan telinga, kejang-kejang, kemudian ensefalitis. Nah, lalu ketika dia sudah terinfeksi, ini terjadi kerusakan organ tubuh. Kemudian apabila masih dalam janin ini lebih berat bila terinfeksi. Dan pada kehamilan muda, insidennya 0,2 sampai dengan 7% dibandingkan 1.000 kelahiran, gitu ya, insiden yang terjadi. Jadi, gejala klinisnya toksoplasmosis kongenital ini sangat berat, menimbulkan kematian, tersebar luas di organ dan susunan saraf. Kemudian pada trimester kehamilan ada gejalanya adalah encephalomyelitis hidrocephalus, kemudian kalsifikasi cerebral dan karyoretinitis, serta kelainan sistem limpatik. Demam disertai dengan limfadenitis 5 sampai dengan 15 tahun ya. Selalu demam pada usia 5 sampai 15 tahun. Kemudian kelainan kulit, ruam makulapapuler ini juga terjadi kelainan kulit atau ruam gitu ya. Kemudian pada paru-paru ini pneumonitis interstisial. Lalu pada akut toksoplasmosis, yaitu yang pada keadaan ringan, ini terkadang dapat menimbulkan kecacatan gitu ya. Nah, kalau tadi yang berat ini dapat menimbulkan kematian, bahkan sampai dengan penyakit-penyakit lainnya yang parah. Yang dikatakan ringan ini dapat menimbulkan kecacatan tadi ya pada organ pada saat kehamilan. Ya, baik, pada diagnosis serologi toksoplasmosis ini kita dapat lihat pada tes serologi zat antifluoresen tidak langsung atau dengan titer Sabin-Feldman ini kita temui yaitu pada bayi pada saat dia lahir, di mana titernya adalah kurang dari 1/128 dan pada ibu adalah kurang dari 1/128 juga disebut dengan non-tokso. Tapi apabila titernya lebih dari atau sama dengan 1/256 dan sama di ibu juga lebih dari 1/256 ini belum pasti. Nah, masih belum pasti ada tidaknya tokso. Nah, apabila 3 bulan tidak berubah atau meninggi, nah semakin meninggi dari 1/256 ini, maka dikatakan positif toksoplasmosis. Ya. Oke. Nah, pengobatannya pada dewasa kombinasi obat digunakan yaitu pirimetamin, kemudian sulfadiazin. Ini dapat kita lihat berapa miligramnya dan dosisnya. Kemudian prognosisnya adalah pada bayi umumnya fatal, pada ibu adalah asimptomatik atau tidak ditemukan gejalanya. Kemudian pada anak lebih besar dan dewasa ini tergantung dari jenis organ. Kemudian infeksi paranatal tidak mematikan. Anak yaitu anak cacat permanen ya. Kemudian pada dewasa ini asimptomatik ya. Terima kasih. Itu tadi adalah materi yang Ibu telah berikan kepada adik-adik semuanya. Semoga bermanfaat, dapat disimak dan ditonton ulang kembali rekaman video ini. Kemudian
Selanjutnya adik-adik Ibu berikan tugas mandiri yaitu membuat makalah tentang Negletud protozoa yaitu Acanthamoeba, Negleresia spesies, Babesia, Sarcoptosporidium, kemudian Eimeria dan juga Isospora. Sertai dalam makalah yaitu morfologi dan siklus hidupnya. Apabila ada gambarnya sertakan juga. Kemudian host, spesies dan habitat, lalu cara infeksi, patologi dan gejala klinik, diagnosis dan pengobatannya. Nah, keterangan ini adalah tugas individu dikerjakan dalam Microsoft Word dan diubah menjadi PDF. Pojok kanan di atas ditulis nama dan NIM, jenis huruf Times New Roman, ukuran 12, minimal 2 halaman A4 dengan pengaturan rata kiri dan rata kanannya, kemudian spasinya adalah 1,5, dikirim pada link yang ini atau dapat adik-adik lihat pada barcode ini. Ibu tunggu sampai dengan jam 23.55 WITA pada besok harinya ya, ketika adik-adik telah menonton ini. Baik, itu saja dari Ibu. Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik semuanya atas partisipasinya, telah menyimak dan juga memahami serta menonton video rekaman ini. Nah, kiranya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, untuk kebaikan kita semua. Dan tetap Ibu selalu ingatkan, jaga kesehatan untuk adik-adik semuanya. Selalu gunakan masker, selalu jaga jarak, kemudian selalu rajin-rajin mencuci tangan dengan bersih ya, dengan menggunakan sabun. Baik, itu saja pada hari ini atau pada kesempatan ini. Dan Ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.